Makanya Bapak nggak ngomong secara terbuka bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo. Kendati pun saya, media, dan banyak orang merasa iya, Bapak memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Cuman nggak ngomong. Sehingga kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan fasilitas negara. Kan nggak ngomong. Oke, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena Panji itu benar-benar membuat video terbuka kepada Pak Jokowi, dan dia mengatakan kalau Bapak itu dukung Prabowo ngomong ya, dan diem aja. Langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng. Aturannya yang mengatakan boleh memberikan dukungan kepada capres selama cuti atau tidak menggunakan fasilitas negara, seperti yang Bapak bilang. Sekali lagi, Bapak ngomong gitu, seakan-akan Bapak itu yakin pernyataan Bapak itu benar. Yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, tapi Bapak sebenarnya lagi dukung siapa? Karena wartawan sebenarnya, Bapak berikan dukungan kepada siapa? Bapak nanya balik, menurut Anda emang saya dukung siapa? Saya nggak tahu kenapa, wartawannya nggak langsung ngomong, prediksi saya kaget wartawannya ketika dengar Bapak bikin pernyataan tersebut. Karena menurut keyakinan saya, Pak Jokowi yang saya hormati, menurut keyakinan saya, Bapak mendukung Pak Prabowo. Bilang aja Pak. Bilang aja secara terbuka. Kalau Bapak dukung Pak Prabowo. Karena dengan itu, kami tahu, kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Tapi prediksi saya Bapak nggak mau cuti ya Pak. Makanya Bapak nggak ngomong secara terbuka bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo. Kendati pun saya, media, dan banyak orang merasa iya, Bapak memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Cuman nggak ngomong. Sehingga kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan fasilitas negara. Kan nggak ngomong. Kan nggak cuti. Ngomong aja Pak. Bilang aja. Sehingga kami tahu Bapak cuti, Bapak tidak menjabat presiden ketika Bapak menunjukkan dukungan adalah sebagai Bapak Joko Widodo saja, rakyat Indonesia yang punya hak, Bapak betul. Tapi jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Bapak ngomong gitu aja, di belakang Bapak ada menteri, itu kan dinilai oleh banyak orang seperti endorsement. Di mana tuh Pak dilakukannya? Di acara di mana Bapak sedang menjalankan fungsi menjadi presiden. Bilang aja Pak. Sehingga kami bisa minta Bapak untuk cuti. Sehingga ketika seperti contohnya usai debat capres ketiga kemarin, ketika Bapak bikin pernyataan, oh debat capres kemarin ini kok personal ya, nggak digagasan. Kita tahu bahwa Bapak tuh lagi jadi Pak Joko Widodo, bukan jadi Presiden Republik Indonesia. Karena sekarang dengan Bapak nggak ngomong secara terbuka dan Bapak nggak cuti, itu Presiden Republik Indonesia yang lagi ngomong Pak. Sekarang kalau Presiden Republik Indonesia aja mengendorse satu capres, ngapain kita pemilihan? Udah pasti menang. Waktu debat capres ketiga, ketika paslon 1 dan paslon 3 sama-sama mempertanyakan kinerja Pak Prabowo, lalu dianggap seperti sebuah nyerang, narasi tangisan, kemudian semua jadi personal. Ini semua diangkat nih. Pendapat Bapak itu satu narasi tuh dengan yang lain. Diangkat tuh semuanya tuh. Ketika debat capres-cawapres keempat alias debat cawapres putaran kedua, giliran Pak Luhut yang menjawab. Pak Luhut yang menjawab keresahan paslon 03 dan paslon 01. Gimana caranya? Gimana caranya yang lain mau menang? Didukung presiden. Ibarat kata nih Pak. Buzzernya presiden, buzzernya menteri, ibarat kata Pak. Gimana caranya yang lain menang? Erick Thohir ada, Pak Bahlil ada di belakang. Firepower Bapak dari sisi kartisan luar biasa. Teman-teman komika saya Bapak tahu siapa. Deddy Kobuzier sahabat saya juga, Anji juga kemarin sempat berpendapat. Tentu mereka nggak akan mengaku. Tapi kan kalau sahabat saya Cahyadi kan sekarang ngeliat call tituler close the door tuh Pak. Jadi ya saya nggak kaget kalau misalkan beliau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi di luar itu, sekarang kalau presidennya, menterinya, kemudian menunjukkan dukungannya secara terbuka, di saat ASN-nya foto pakai jari aja nggak boleh, apa yang lagi kita lakukan, Pak? Dan selalu dulunya seperti itu kan, tidak ada aturan yang dilanggar dan segala macam. Tapi kan kemudian kita berpikir Pak, maksudnya ini jatuhnya kayak waktu Bapak bilang bahwa oh ini nggak politik dinasti nih, nggak politik dinasti.
Kan ada pemilihan, kan rakyat milih, nggak dinasti lah, demokrasi ini, gitu ya. Sama seperti putra bapak juga punya pendapat yang sama. Enggak lah, ini bukan dinasti, kan orang milih. Ngomong seakan-akan bapak-bapak lupa kami ini siapa. Lupa Pak ya? Kami ini kan rakyat Indonesia Pak. Yang berarti kami tahu dinasti politik di negara demokrasi itu bentuknya seperti apa. Ya jelas lah Pak, bukan dinasti beneran. Gak ada yang ngomongin dinasti beneran. Tahu kami semua. Itu mah kerajaan. Tahu kami. Tahu ini negara demokrasi di mana orang dipilih. Tahu kami. Kan yang lagi kami resahkan, yang sekarang terjadi adalah proses membangun dinasti politik di negara demokrasi. Ya bentuknya seperti ini karena kami udah ngeliat ini dari lama Pak. Kami ngeliat dinastinya Pak Karno, Bung Karno, kami ngeliat dinastinya Pak SBY, kami udah terbiasa ngeliat itu, sehingga ketika itu terjadi, dilakukan oleh Bapak, kami tahu apa yang lagi terjadi. Kami tahu Pak, kami tahu ketika satu keluarga punya perwakilan di judikatif, punya perwakilan di legislatif, punya perwakilan di eksekutif, di berbagai level. Saya ingat Bapak waktu itu pernah bilang, ketika MK bikin keputusan, Bapak bilang, saya nggak mau intervensi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan ranahnya, nggak boleh dong Presiden intervensi. Pak, Bapak ngomong gitu, seakan-akan Bapak pikir semua orang pikir Bapak benar. Kan kami tahu Pak, kami tahu bahwa dulunya, waktu dinasti beneran, eksekutif, judikatif, legislatif, satu pelakunya, yaitu si Raja. Tapi kan power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Dipecah tiga, kenapa? Biar justru ada ruang diskusi. Karena ini tuh nggak bisa dilakukan sama satu orang. Jadinya pemimpin yang zalim dipecah supaya ada ruang diskusinya. Lah kalau misalkannya eksekutifnya diem aja terhadap apa yang terjadi di judikatif, ya pembiaran dong. Kan harusnya justru ada sistem kontrolnya Pak. Sekarang gini, kalau Bapak nggak percaya bahwa kami semua tahu yang Bapak katakan itu salah, bahwa eksekutif, judikatif, legislatif punya ruang untuk diskusi, punya ruang untuk koreksi, Bapak mesti tahu, kami tahu apa yang terjadi di antara eksekutif dan legislatif ketika mau bikin undang-undang. Masa ketika DPR bikin undang-undang, sebagai eksekutif Bapak bilang, oh nggak bisa dong, saya nggak mau intervensi dong. Itu kan nanti saya dibilang intervensi. Loh bukan, emang itu ruang diskusinya. Makanya ketika DPR bikin RUU, didiskusinya sama pemerintah. Pemerintah punya usulan undang-undang, didiskusinya sama DPR. Justru itu ruang koreksinya. Kalau misalnya kita nonton film ya kan, film yang diperankan oleh Pak Jokowi ini guys, itu menimbulkan tanda tanya yang banyak guys ya. Jadi kita tuh nggak puas nontonnya guys ya. Begitulah guys keadaan negeri ini ya. Jadi apa yang disebut Panji itu keresahan dia itu guys ya. Jadi mungkin bisa mewakili keresahan seluruh warga Indonesia guys. Karena realita yang kita tonton ini itu nggak jelas guys ya. Menimbulkan banyak tanda tanya, banyak hal-hal yang disembunyikan yang nggak terus terang, yang bikin masyarakat itu timbul tanda tanya ya kan. Bahkan bisa disebut ini adalah pembodohan guys ya. Jadi masyarakat tuh jadi bodoh ya kan, nggak dicerdaskan sama pejabat-pejabat sekarang guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik. Semoga itu bermanfaat banget ya bagi kita semua dan bisa membuka pikiran kita guys. Saya cukupkan videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing guys dengan keadaan negeri ini guys. Serah kamu aja lah guys.